Shalom saudara, salam kasih, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diharapkan agar kita semua sehat, sejahtera, dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita yakin bahwa kita semua berada di dalam pemerhatian Tuhan dan juga di dalam perlindungan Tuhan. Dan kita masih belum dapat berkumpul untuk beribadah secara umum, namun kita bersyukur karena kita masih dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga masing-masing, dan kita bersyukur karena ini merupakan peluang bagi kita untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam keluarga kita, dan juga tidak kurang penting kebersamaan bersama dengan keluarga, bersama dengan ibu bapa, bersama dengan anak-anak, dan itu merupakan peluang untuk kita lebih mesra lagi, lebih akrab lagi bersama dengan keluarga kita masing-masing. Karena kita tahu bahwa dimanapun kita berkumpul, Alkitab berkata bahwa Yesus juga ada bersama-sama dengan orang yang berkumpul di dalam nama Yesus Kristus. Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada bersama-sama dengan mereka. Dan kita yakin dengan penuh iman bahwa saat kita berkumpul bersama dengan keluarga masing-masing, di situ juga Yesus Kristus ada bersama-sama, Roh Allah ada bersama-sama. Yang penting perkumpulan itu adalah perkumpulan di dalam Yesus Kristus. Ya, sebab bagi kita ini yang hidup di dalam anugerah kasih Kristus, setiap perkumpulan itu harus di dalam situasi kita menyembah Tuhan. Maka kita berada di dalam Yesus Kristus. Dan ibadah bersama dengan keluarga adalah perkumpulan di dalam Yesus Kristus, dan kita percaya Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nah saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang satu tema, yaitu dibenarkan karena iman. Dan di situ kita belajar bahwa manusia dibenarkan bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kebenaran sendiri, bukan karena perbuatan baik, bukan oleh usaha manusia sendiri, melainkan oleh inisiatif dan tindakan kerelaan hati Tuhan yang membenarkan kita secara cuma-cuma. Dan pada minggu ini, pada hari ini, saya sekali lagi mengajak kita untuk menyambung pembelajaran kita tentang dibenarkan karena iman. Ya, kita boleh baca itu di dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Iya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Nah saudara, kita belajar beberapa hal yang penting untuk kita renungkan, ya, kita
ketahui sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Ada beberapa hal yang kita mau pelajari pada hari ini. Yang pertama, kebenaran Allah yang unggul. Di dalam ayat yang ke-21, dalam ayat ini berkata, "Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi." Nah, ayat ini berkata, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan. Nah, saudara, di sini kita dapat menarik pelajaran bahwa kebenaran Allah itu adalah kebenaran yang unggul, yang dinyatakan Allah karena kepribadiannya sendiri, karena karakternya sendiri. Dan Allah menyatakan kebenarannya itu tidak bergantung kepada hukum-hukum, tidak dipengaruhi oleh manusia, tetapi Allah menyatakannya karena kepribadiannya sendiri, berdasarkan kepribadian Allah sendiri. Allah menyatakan kebenarannya bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan kepada kepribadian Allah. Nah, bila kita bercakap tentang kepribadian Allah, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, kepribadian Allah itu adalah Maha Kuasa. Dan berdasarkan kepada kemahakuasaan Allah lah, maka Dia menyatakan kebenarannya. Yang seterusnya adalah Allah itu baik. Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang baik. Dan dengan kebaikannya lah, oleh karena kebaikannya lah, maka Allah menyatakan kebenarannya. Allah kita juga adalah Allah penuh kasih. Maka Allah menyatakan kebenarannya berdasarkan kepribadiannya yang penuh kasih. Dan juga Allah kita adalah Allah yang adil. Dengan keadilan Allah, Allah menyatakan kebenarannya. Nah, bila kita bercakap tentang karakter Allah atau kepribadian Allah, maka kita tidak boleh menanggapi kepribadian Allah itu menurut sudut pandang kita sebagai manusia. Kita harus menilainya atau memahaminya menurut sudut pandang Allah sendiri. Nah, kita ambil satu contoh. Baik, kita selalu dengar satu kalimat, bahkan kita suka kalimat ini, dan kadang-kadang kita serukan kalimat ini baik pada diri kita sendiri maupun di dalam ibadah-ibadah. Ada beberapa kali kita dengar kalimat ini diserukan. Kalimat itu adalah Allah itu baik. Biasanya bila ucapan Allah itu baik, maka ia disahut dengan sepanjang masa. Dan sepanjang masa Allah itu baik. Nah, andai katalah kita berada di ruang ibadah bersama-sama, senang sekali untuk mengajak kita menyerukan seruan ini. Allah itu baik sepanjang masa Allah itu baik. Dimanapun Anda berada sekarang ini, mari sama-sama katakan bahwa Allah itu baik sepanjang masa. Nah, benar saudara, Allah itu baik. Allah kita itu adalah Allah yang baik. Tetapi pertanyaannya adalah, baik yang bagaimana? Atau baik menurut siapa? Atau menurut standar apa? Kebaikan Allah itu dinilai berdasarkan standar siapa? Ya, siapa yang menyenaraikan ataupun menentukan satu definisi baik itu, sehingga dengan itulah Allah membentuk kepribadiannya menjadi Allah yang baik. Nah, ini pertanyaan yang menarik, saudara. Allah itu baik menurut siapa? Apakah baik menurut kita? Menurut kita baik itu apa? Baik itu bagaimana? Nah, kalau kita berpikir berdasarkan pemikiran kita sebagai manusia, mungkin kita berkata,
Allah yang baik adalah Allah yang memberkati, yang memperhatikan saya, Allah yang melindungi, dan Allah yang mengasihi, Allah yang menjawab doa saya, dan sebagainya. Ya, apakah benar maksud dari Allah yang baik itu seperti itu? Mari kita ambil satu contoh. Ya. Misal kata ada seorang wanita, gadis yang masih muda, ya, dan masih bujang. Oke. Kemudian ada 3 orang pemuda, dan semua pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang baik, dan ketiga-tiga pemuda ini menyukai gadis yang sama. Dan ketiga pemuda ini juga orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Maka ketiga pemuda ini, mereka tidak saling tahu bahwa mereka menyukai gadis yang sama, lalu mereka sama-sama berdoa. Kita sebut saja pemuda ini dengan pemuda E, pemuda B, dan pemuda C. Dan ketiga-tiga pemuda ini berdoa, masing-masing berdoa, meminta supaya Tuhan menjawab doa mereka, mendoakan gadis yang sama, supaya gadis itu menjadi pasangan hidup mereka. Nah, dalam pemikiran secara manusia pun, ya, tidak mungkin ketiga-tiga pemuda ini, pemuda E, B, dan C ini, akan mendapat jawaban yang sama, yaitu jawaban permohonan mereka dikabulkan. Ya, sebab gadis itu hanya satu. Dan pemuda ini 3. Tidak mungkin mereka semua dapat gadis yang sama. Kemungkinan yang terjadi adalah satu daripada mereka akan mendapat jawaban yang mereka harapkan. Sama ada pemuda E, atau pemuda B, atau pemuda C. Tidak mungkin E, B, dan C mendapat jawaban yang sama. Nah, misal kata pemuda E yang mendapat jawaban yang diharapkannya, dan gadis itu menerima cinta si pemuda E ini. Dan pemuda B dan pemuda C tidak mendapatkannya. Karena memang begitulah, tak akan semua orang dapat. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa Allah baik kepada semua pemuda itu? Apakah pemikiran kita manusia dapat berkata Allah baik? Ataupun setidak-tidaknya, apakah pemuda B dan pemuda C itu dapat berkata bahwa Allah baik kepada mereka, sedangkan Allah tidak menunaikan permintaan mereka? Dan bagi pemuda E, pasti dia katakan bahwa oh, Allah sungguh baik, Allah sungguh luar biasa, Allah sudah menjawab doa saya, sehingga saya mendapat cinta saya yang saya harapkan, yang saya impikan, yang saya idam-idamkan selama ini. Ya, pemuda E pasti dapat berkata seperti itu. Tapi bagaimana pula dengan pemuda B dan pemuda C? Apakah Allah tidak baik kepada mereka? Atau apakah memang Allah itu adalah Allah yang tidak baik? Dan tentu sekali tidak, saudara. Nah, kebaikan Allah itu tidak dapat diukur dengan apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Kebaikan Allah tidak dapat diukur dengan tindakan-tindakannya yang dilakukannya dalam hidup manusia. Dan memang itu akan menyatakan kepada kita bahwa Allah itu baik. Tetapi untuk mengukur kebaikan Allah,
itu tidak cukup. Nah, kepribadian Allah itu harus dinilai bukan berdasarkan pemahaman kita, bukan berdasarkan kepada kehendak kita, bukan berdasarkan kepada jati diri kita, melainkan berdasarkan kepada jati diri Allah sendiri, berdasarkan kepada kepribadiannya, karakternya yang berdaulat. Nah, itu maksudnya bahwa Allah, cara kerja Allah itu tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia ini, melainkan sepenuhnya dipengaruhi oleh kepribadiannya. Nah, makanya bila Allah menyatakan kebenarannya, maka itu sepenuhnya berdasarkan kepada keputusan Allah, tindakan Allah, dan juga kepribadian Allah sendiri. Tidak dipengaruhi oleh manusia. Dan yang kita dapat pelajari di sini sekali lagi saudara adalah bila Allah menyatakan kebenarannya kepada kita, itu artinya Dia telah berkenan menyatakannya kepada kita. Dan kalau kita sudah menemukan kebenaran itu, kepada kita telah dinyatakan kebenaran itu suatu hal yang istimewa, sangat istimewa bagi kita. Nah, manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini bercakap tentang dibenarkan. Ya. Manusia tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu juga adalah hukum yang diberikan oleh Allah. Tetapi manusia tidak dibenarkan karena melakukannya. Nah, manusia juga tidak dapat dibenarkan karena mentaati hukum-hukum tertentu atau mentaati semua hukum. Apapun hukum yang ada, ditaati semuanya. Pun manusia masih tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah. Bahkan kalau manusia berhasil ya melakukan semua tuntutan-tuntutan yang ada di dalam Alkitab, saya percaya manusia masih belum dapat dibenarkan kalau hanya melakukan tuntutan-tuntutan yang ada dalam Alkitab. Nah, memang melakukan firman Tuhan itu penting. Ya, saya tidak bilang kalau begitu tidak perlulah melakukan firman Tuhan karena tidak dibenarkan walaupun melakukan firman Tuhan. Oh tidak, saya tidak bermaksud seperti itu. Melakukan firman Tuhan itu penting dan juga harus, ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini, kita perhatikan urutannya. Ya, sebab kita belajar tentang iman, maka kita perlu perhatikan urutannya. Urutannya adalah yang pertama itu iman, ya, yang di atas itu iman. Artinya kita beriman dulu, maka kita dibenarkan oleh Tuhan, dan karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita harus memenuhi tuntutan-tuntutan firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan, melakukan hukum atau melakukan firman Tuhan itu sebenarnya bukanlah suatu perkara yang menyusahkan. Sebab di dalam Alkitab Yesus mengatakan bebanku, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya melakukan firman Tuhan itu bukanlah terlalu sulit untuk melakukannya. Kita perlu menemukan kuncinya sehingga kita melakukan firman Tuhan itu dengan penuh sukacita. Nah, itu adalah iman, percaya kepada Yesus. Nah, maksud saya di sini, maksud saya mengatakan melakukan tuntutan firman Tuhan itu tidak membuatkan manusia dibenarkan adalah seperti itu. Harus iman dulu, baru melakukan firman Tuhan. Artinya kita sudah dibenarkan karena kita beriman. Baru kita
karena kita dibenarkan, maka kita melakukan firman Tuhan. Ada orang yang menterbalikkan urutan itu. Ya. Mereka berusaha melakukan hukum-hukum supaya dapat dibenarkan. Nah, saudara, kadang-kadang kita pun berpikir seperti itu. Kita berusaha untuk berbuat sebaik mungkin. Kita berusaha untuk memelihara hidup kita sebaik mungkin, sesuci mungkin, ya, supaya kita dapat dibenarkan, supaya kita mendapat keselamatan, supaya dosa-dosa kita diampuni. Nah, saudara, itu adalah urutan yang tidak tepat berdasarkan firman Tuhan. Karena urutan firman Tuhan adalah beriman, percaya, kemudian dibenarkan, dan karena sudah dibenarkan maka kita mentaati firman Tuhan. Nah, saudara, itulah uniknya, ya. Nah, kita telah belajar tentang iman. Di dalam ayat ini kita melihat beberapa perkara tentang iman. Yang apabila iman itu bekerja dalam diri kita, ada beberapa hal yang berlaku, yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, dalam ayat yang ke-28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, ayat ini berkata manusia dibenarkan karena iman, seperti yang kita sudah bahas sebentar tadi. Yang membuat manusia dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan, melainkan karena iman, percaya kepada Yesus. Nah, apa ini dibenarkan? Dibenarkan secara mudah kita dapat memahami, ya, dianggap tidak berdosa. Ya, apabila kita dibenarkan, maka kita dianggap tidak berdosa. Ya, bukan kita memang tidak berdosa, bukan, tetapi dianggap tidak berdosa, dijadikan Tuhan tidak berdosa, bukan karena kita memang tidak berdosa, tetapi karena Yesus sudah menanggung hukuman bagi dosa-dosa kita. Kita masih disebut sebagai manusia yang berdosa, tetapi kita tidak lagi menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, karena Yesus sudah menanggung dosa itu bagi kita. Nah, Ibrani 9 ayat 28 mengatakan hal yang demikian. Ya, Yesus sudah mengorbankan diri satu kali untuk semua orang, untuk ramai orang, dan pengorbanan Yesus itu adalah untuk kita juga. Nah, yang kedua yang akan terjadi bila ada iman di dalam hidup kita adalah seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat ini berkata bahwa kita diperdamaikan dengan Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Kita harus selalu ingat bahwa dibenarkan ini di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada pembenaran. Di luar Yesus Kristus tidak ada penyelamatan. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, proses pendamaian, memperdamaikan ini berlaku dalam hidup kita karena Allah sendirilah yang mendamaikan kita dengan dirinya, dan Yesus Kristus adalah korban pendamaian itu. Nah, ini pun kita perlu hati-hati dalam menyusun susunan kata, ya. Yang benar adalah Allah memperdamaikan kita dengan dirinya. Artinya kita yang harus diperdamaikan. Kita tidak dapat memperdamaikan diri kita kepada Tuhan, karena kita tidak mempunyai
sesuatu yang dapat kita korbankan yang cukup suci untuk menghapus dosa kita. Nah, Allah tahu itu. Maka Allah sendiri bertindak di dalam Yesus Kristus memperdamaikan kita dengan dirinya. Bukan memperdamaikan dirinya dengan kita, tetapi memperdamaikan kita yang berdosa ini diperdamaikan dengan dirinya. Dan itu pun dilakukan Tuhan bukan berdasarkan bukan karena dia menilai kita ini baik, kita ini sudah berbuat banyak kebaikan, bukan karena kita ini tidak melakukan yang jahat, tetapi karena Allah mengasihi kita, maka dia melakukannya. Jadi saudara, segala tindakan-tindakan Allah yang membenarkan manusia, memperdamaikan manusia dengan dirinya, itu benar-benar berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan kemampuan kita, kebaikan kita, kesucian, kekudusan kita, melainkan berdasarkan sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Nah, maka apabila kita bermegah, ya, dalam ayat yang ke-27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi apabila kita bermegah, boleh bermegah, ya. Boleh bermegah, kita sangat bangga, kita sangat bersyukur karena kita sudah dosa kita sudah diampuni, kemudian kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita sudah diangkat dari dosa, memiliki kehidupan yang baru, bahkan diberikan hidup yang kekal. Kita berbangga, kita bermegah karena itu sudah kita nikmati. Tetapi dasar yang benar untuk bermegah adalah karena kita bermegah karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Bermegah karena Tuhan sudah memberikan kita pengampunan, membenarkan kita secara cuma-cuma berdasarkan kasih karunia Tuhan, bukan berdasarkan perbuatan. Jadi kalau kita bermegah, jangan bermegah karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Itu tidak akan mempengaruhi hati Allah untuk membenarkan kita. Yang membuatkan dia membenarkan kita adalah hatinya sendiri. Nah, saudara, pertanyaan kita adalah, apakah iman itu? Nah, untuk ini kita akan belajar pada minggu yang akan datang. Ya, kita berdoa supaya kita semua tetap sehat dan kita dapat mempelajari bahagian ini pada minggu yang akan datang. Dan saya juga memohon sokongan doa dari semua, baik jemaat-jemaat SIB Gaur, sama ada yang ada di Gaur ini atau berada di mana-mana saja, dan juga untuk keluarga-keluarga dimanapun kalian berada, keluarga yang di Kota Blud, keluarga yang di Ranau, keluarga di mana sajalah, mohon sokongan doa supaya senantiasa sehat, ya, senantiasa sehat, saya dan keluarga senantiasa sehat, sehingga dapat lagi mengungsikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang, bahkan seterusnya. Dan minggu depan ini kita akan sambung pembelajaran kita di bawah tema dibenarkan karena iman, dan kita belajar tentang iman Abraham. Nah, ramai tokoh iman di dalam Alkitab. Kita ada Habel, dengan iman dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan imannya diterima oleh Tuhan. Kita ada Nuh juga seorang yang beriman, tokoh iman. Bila Tuhan mengarahkan dia untuk membuat bahtera, dia melakukannya walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Ya, kemudian kita juga ada Henok yang juga penuh iman sehingga dia diangkat oleh Tuhan
ke surga, dia diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Dan kita juga ada Musa. Musa ini dia diselamatkan dari pembunuhan beramai-ramai di Mesir, ya. Dan kalau kita pelajari kepribadian Musa ini sangat mengalami perkara yang sangat luar biasa. Antaranya adalah Musa ini lahir pada zaman kerajaan Mesir mau menghapuskan semua bayi laki-laki yang lahir di kalangan orang Israel. Ya, mereka hanya membiarkan bayi perempuan. Dan pada waktu itu pula Musa lahir. Tetapi karena Tuhan yang sudah merencanakan semuanya, Musa, bayi laki-laki Ibrani atau bayi laki-laki Israel yang sepatutnya dibunuh, malah dipelihara di istana raja, di istana raja itu. Dan ibunya juga digaji untuk menyusui. Jadi keadaan yang sukar itu Tuhan olah, Tuhan ubah menjadi hal yang lebih indah. Nah, itu Musa. Nah, sangat baik untuk mempelajari kepribadian Musa. Tetapi untuk pelajaran minggu depan ini, renungan firman Tuhan untuk minggu depan, kita belajar tentang kisah Abraham. Ya, kisah Abraham ini sangat unik. Semua tokoh iman juga mempunyai kisah yang unik. Tetapi kisah Abraham ada sesuatu yang dapat kita dalami tentang kehidupan yang biasa-biasa. Ya. Pribadi yang biasa saja seperti kita. Dia tidak punya kelebihan selain dia ada iman. Dan orang biasa ini, Abraham yang orang biasa ini latar belakangnya penyembah berhala, telah mengalami perkara-perkara yang luar biasa karena imannya kepada Tuhan. Nah, saudara, minggu depan kita akan belajar iman Abraham. Supaya di sana kita dapat membangun diri kita juga, membangun iman kita juga di hadapan Tuhan. Nah, saudara, demikian renungan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami sangat bersyukur karena kami telah dibenarkan oleh Tuhan karena iman, percaya kepada Yesus Kristus. Dan Bapa di surga, tolong kami Tuhan supaya iman kami akan tetap teguh, bahkan bertumbuh, berkembang hari demi hari. Dan iman itulah yang memberi kami kekuatan untuk bertahan, menanggung penderitaan yang ada di dunia ini, menanggung pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Namun kami mau berdoa supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami selalu ingat dan selalu sadar untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, melainkan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Biar firman-Mu yang kami sudah pelajari ini meresap ke dalam jiwa kami, bahkan seluruh hidup kami. Dan inilah yang menjadi pendorong semangat, kekuatan untuk kami untuk tetap berjuang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudara karena sudah menonton, mendengar dengan setia. Kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.